Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ki Lamong Putra. Kali ini saya berada di tengah-tengah alam, yaitu di persawahan Desa Siwuran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kali ini saya akan membedah lagu-lagu dolanan. Lagu yang akan saya bedah adalah lagu Lir Ilir. Oleh sebab itu, baiknya saya akan menyanyikan dulu lagu ini, tapi tanpa menggunakan musik apapun. Lagunya seperti ini. Lir ilir, tandure wes sumilir, ta ijo royo ta senggo kemanten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi lunyu, ya penek no kanggo mbaso dodotiro. Dodotiro, kumlintir bedaing pinggir tondomono, jlumatono, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun surao, sorak hihu. Indah bukan? Lagu Lir Ilir ini diciptakan atau digubah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Oleh sebab itu, pemirsa, saya akan menjelaskan apa filosofi, nilai yang ada di dalam kandungan lagu ini. Lagu ini lagu dengan menggunakan bahasa Jawa. Perlu diingat, bahasa Jawa adalah bahasa yang penuh dengan sanepan. Oleh sebab itu, untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, maka perlu dikupas isi, kandungan, dan filosofi yang ada di dalam lagu ini. Saya artikan dulu dalam bahasa Indonesia. Lir ilir, tandure wes sumilir. Ilir adalah sebuah tanaman yang semuanya sudah dalam keadaan tumbuh dengan suburnya. Tak ijo royo artinya semuanya kelihatan hijau. Saking hijaunya, maka kayaknya seperti kemanten baru. Cah angon, wahai para yang mengerti tentang agama, penekno blimbing kui, artinya panjatkan blimbing itu. Lunyu yo penekno, licin apapun, kesulitan apapun, maka usahakan. Kanggo basuh dodot iro, yaitu untuk membasuh baju yang melekat di badan ini. Dodotiro, wahai bajuku, kumlintir bedaing pinggir, artinya baju yang ada di bagian bawah tepi ini mengelinting. Dondomono jlumatonyo, rajutlah dan luruskanlah dengan penuh kehati-hatian.
kanggo sebo mengko sore, yaitu untuk sowan atau untuk menghadap raja ketika sudah dalam keadaan tua. Mumpung padang rembulane, mumpung masih rembulan bersinar, mumpung jembar kalangane, mumpung kalangan masih luas. Sun sura'au, maka dari itu bersuraklah kamu. Tapi suraknya adalah sorak kepada hi dan sorak kepada hu. Ini kalau diartikan secara letterlek. Diartikan apa adanya sesuai dengan makna-makna kata. Tetapi apa kandungan yang ada di dalamnya? Maka ikuti terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan lebih dahulu. Lagu ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, diilhami oleh sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-110, yaitu surat An-Nasr. Surat ini hanya ada 3 ayat, termasuk surat Madaniyah, tetapi diwahyukan atau diturunkan di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa, kalau sudah datang nasrullahi, pertolongan Allah, fathu, kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat banyak orang masuk agama Allah, fi dinillah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu kepada Allah. Birabbika, yaitu bersyukurlah kamu kepada Allah. Fastaghfirhu, maka beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, maka Allah lah zat yang menerima taubat. Ini adalah sebuah latar belakang mengapa lagu ini diciptakan. Lagu ilir-ilir ini tidak lepas dari ayat ini, dari surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr ini ketika diturunkan, yaitu ketika Rasulullah bersama-sama dengan sahabatnya setelah perjanjian Hudaibiyah ini badar atau digagalkan atau batal, maka Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya pergi ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Tetapi kaum musyrikin yang ada di Mekah ketakutan karena dikiranya Rasulullah dan para sahabatnya yang begitu banyak datang ke kota Mekah akan menyerbu kota Mekah. Mereka ketakutan. Akhirnya Rasulullah ketika itu mengatakan, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Jadi para pemimpin-pemimpin Mekah saat itu, Suhail dan sebagainya, tidak bisa apa-apa. Akhirnya mereka berbondong-bondong menghadap ke Rasulullah, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Dan termasuk orang yang paling sulit, yaitu orang-orang Badui
yaitu orang-orang dusun yang hatinya selalu tertutup oleh ajaran-ajaran Rasulullah. Ketika itu dia sadar dan insaf karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka mengatakan, tidak mungkin kota Mekah yang begini kuat bisa dijatuhkan, bisa direbut dengan mudah oleh Muhammad dan kaum muslimin. Dan tidak mungkin Ka'bah yang disucikan bisa dikuasai oleh Muhammad dan kaum muslimin. Pasti ada kekuatan di balik kekuatan kaum muslimin, di balik kekuatan Rasulullah. Mereka sadar, yaitu kekuatan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian bagaimana dengan di Jawa? Di Jawa keadaannya sama dengan keadaan di Mekah. Di Jawa ada kerajaan Majapahit yang diagung-agungkan oleh orang Jawa. Mereka tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain. Karena kekuasaannya begitu besar, wilayahnya begitu luas, tentaranya begitu banyak. Tetapi dengan mudahnya Girindrawardhana Ronowijoyo sebagai pengaku penguasa Majapahit yang terakhir dapat ditundukkan oleh Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dan putranya Pangeran Zunus. Akhirnya orang Jawa sadar, ini pasti ada kekuatan di balik kekuatan kaum muslimin, di balik kekuatan Demak. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kalijaga menggambarkan keadaan ini dengan sebuah lagu. Lir ilir, tandure wis sumilir. Pemirsa, apa ilir itu? Bagi kaum tani pada zaman dahulu, untuk bisa mewujudkan padi yang ada di sawah seperti ini yang pertama adalah perlu dicarikan bibit yang disebut dengan selir. Selir adalah bibit pilihan yang digunakan untuk tampekan. Kalau sudah begitu, prosesnya adalah ilir. Selir ini kemudian direndam ke dalam air. Beberapa saat kemudian muncullah akar-akar yang keluar dari sudut-sudut gabah itu. Nah, gabah yang sudah muncul, akar-akar itu disebut adalah gabah selir. Gabah selir ini kemudian nanti ditaburkan ke sebuah tempat yang namanya pinihan, maka gabah-gabah yang ditabur atau selir-selir yang ditabur itu kemudian tumbuh dan berdaun. Selir yang berdaun inilah disebut dengan ilir. Nah, ilir-ilir ini kemudian tumbuh daun dengan begitu suburnya. Kemudian merata hijaunya. Dan semuanya serentak menjadi hijau. Ini adalah proses para petani menanam padi di sawah, mulai dari gabah selir sampai dengan ilir, dan nanti kalau sudah waktunya, daunnya sudah 3 atau 4, maka dicabutlah. Dalam istilah pertaniannya disebut dengan didaut. Maka ilir yang didaut ini menjadi nama yang berbeda, yaitu menjadi wineh. Jadi bahasa Jawa itu masing-masing mempunyai nama sendiri-sendiri. Mulai dari selir
selir berubah menjadi ilir, ilir berubah menjadi ilir, ilir berubah menjadi wineh, wineh menjadi padi yang ada di sawah ini. Ini adalah proses awal sejarah mengapa Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan lagu ini pada abad yang ke-15. Untuk itu, pemirsa, ikuti penjelasan saya pada partai berikutnya. Dan jangan lupa beri dukungan pada saya. Jangan lupa memberikan subscribe, like, putar, dan berikan saya komen yang indah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada partai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.